Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan mereaksi anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2026 adalah ReZero season keempat ya. Bisa dibilang episode yang menarik. Jadi intinya si Julius bener-bener respect banget dengan Subaru karena ya pada akhirnya dia sadar bahwa orang yang pernah dulu ya kan ia apa ya yang ia coba untuk cecer gitu kan, ngerasa bahwa Subaru ini adalah orang yang eh, apa terlalu sembrono gitu kan ketika mengatakan dia adalah kesatria Emilia. Jadi dia emang sebelumnya itu benar-benar respect banget. Jadi dari orang yang bukan siapa-siapa gitu kan, dan akhirnya dia melihat bahwa sosok Subaru ini emang sangat menginspirasi gitu kan bagi dirinya. Makanya kan akhirnya kan ketika sampai yang terakhir kali pun si Julius coba untuk mengalahkan Red, tetap nggak bisa gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih nanti untuk pertemuan atau atau bisa bilang ya rematch yang ketiga ini apakah nanti dia bakal menang apa enggak gitu. Makanya gue pengen tahu. Dan ini udah menunggu langsung ke episode baru dari ReZero season keempat. Langsung aja. Oke, langsung aja ke episode terbaru dari ReZero season keempat. Ya, season keempat. Langsung aja. Oh, nggak ada opening ternyata. Oh, ini kemarin Emilia. Tuh. Oh, aduh ya. Bisaan aja. Kepikir Julius yang bi aja gitu kan sama perempuan. Bijak palsu loh. Hmm. Yep. Zuta, 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 zuta. Tetap menganggap Subaru sebagai masternya ya. Padahal baunya sama kayak Full. Wow. Mukanya itu ya kan langsung tiba-tiba
Lapar dia. Dan dia mah oke. Mhm. Mhm. Langsung merah dong. Loli Mancer. Mhm. Ya biasa, yang lahap nih pasti yang emang gue pikir pengen ngomong, gue udah gak makan 400 tahun yang lalu. Hmm, kulit. Saulah lucu banget. Apa itu mama ya? Mhm. Hmm, ya. Yep. Mhm. Hmm. Nah, akhirnya dibangunin si Subaru. Kayak ada yang bangun deh. Paling Anastasia bangun paling. Masa rem bangun tiba-tiba kan? Oh iya bener. Iya. Anastasia bangun. Heeh. Nggak mungkin orang yang bangun kan? Kayak, ah, kok tiba-tiba banget? Maksudnya tiba-tiba banget Subaru di dalam gitu? Apa tadi ke port?
Gue nggak tahu sih, kayak sini kepotong gitu loh. Kayak ada yang dipotong gitu loh. Nggak tahu juga sih, mungkin perasaan gue aja kali. Ya kan dia ya ngejar ini kan, merpati kan. Hmm, ada bulunya. Uh, tiba-tiba banget ini. Lah, wah Anastasia ya. Tiba-tiba banget di balkon ini. Bilangnya nggak, bilangnya bukan bukan Anastasia. Kayak gitu. Hmm, iya. Makanya dia ke sini. Oh gitu? Baik banget, men. Ya, kok berasa dipantau ya? Oh, oke. Oke. Dah, maksudnya? Mm-mm. Ya. Yang konon terjadi ibu kota kerja. Mm-mm. Mm. Nah loh. Iya, iya bener, bener. Mm-mm. Nggak tahu. Nggak ada tahu, iya. Mm-mm. Ayo, masih belum berubah. Hmm. 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 Oh,
Oh, dan Julius mendengar dan pasti nyerang Ana. Ya karena anggapannya lu siapa gitu kan. Ini saling saling nuduh nih. Ini saling nuduh nih. Suara langsung berubah anjir. Enggak. Enggak. Nah, kan. Oh, ya. Denger dia. Ya udah. Season 3 coy. Karena Subaru yang tahu. Oh. Iya bener. Aduh. Ya, ya. Merasa merasa ini. Aduh. Jadi ngerasa nggak peka ya. Mm-mm. Yap. Ya. Ya. Nah, iya. Hmm. Hmm. Yap. Mm-mm. Iya bener.
Tidak. Oh ada, oke. Wow. Ini balik lagi ke jati diri dia gitu kan, kayak ngerasa bahwa dia tuh kayak sangat 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 jauh dan tidak pantas gitu kan, itu. Sama. Mhm. Mhm. Aku terlalu cerdas. Hmm. Kan gue bilang, dia bilang ngeliatnya sama, serasa abang, serasa kakaknya. Iya. Mhm. Oh, apalagi nih? Ruang rahasia kah? Ngapain dia? Tiba-tiba banget itu, dan rambutnya beda. Oke. Iya, rambutnya beda. Rambutnya beda, men. Tapi oh. What the heck? Amnesia, men. Amnesia, men. Iya kan? What the heck? Tapi tapi mereka masih inget ya. Maksudnya mereka masih inget Subaru. Cuman ya, iya tapi mereka ingat Subaru tapi Subaru dibuat amnesia, seamnesia itu nggak inget apa-apa. So now they don't something. He was so. Teng, teng, teng. Wah, gila sih. Wah, gila sih. Aduh. Ini semua terjadi ketika terakhir Subaru naik tangga. Nah itu. Dan dia benar-benar melupakan apa yang pernah terjadi
ketika di isekai alias Subaru benar-benar amnesia. Jadi ya gue nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Apakah masih ada hubungannya dengan Anastasia atau mungkin ada hubungannya dengan Red, ya kan. Tapi kalau misalnya, ini misalnya doang ya, kalau misalnya ini ada hubungannya sama seperti apa yang terjadi pada Rem, berarti ada hubungannya ketika di menara ini atau di menara Pleiades ini kedatangan si Rakus. Itu jadi yang kan nggak kelihatan kan, maksudnya belum tahu lah gitu kan, tiba-tiba udah blank aja, tiba-tiba udah amnesia aja gitu kan. Makanya gue nggak tahu. Jadi di kejadian itu di tangga itu ada apa gitu kan, apakah emang bener ketemu si Rakus atau enggak gitu. Kalau emang bener ketemu si Rakus, wah itu gawat tuh. Jadi apa yang terjadi pada Rem ya kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi pada Subaru. Bedanya sebenarnya sama sih sebenarnya. Iya sama. Jadi kalau bedanya kalau Rem kan nggak bangun-bangun kan, tapi kalau Subaru bangun gitu kan, dan dia bisa dibilang dihabisin ininya, apa tuh namanya, dihabisin ingatan dan namanya kalau si Rem kan. Jadi keberadaannya tuh, semuanya dihabisin sama si Lei gitu kan. Nah tapi kalau si Subaru nih gue nggak tahu nih ya kan, karena kalau gue lihat sih emang dia bener-bener tidak dihabisin keberadaannya, tetap mereka kenal dengan Subaru, tapi Subaru tidak mengenal dirinya ketika dia pernah atau berada di dunia Zero gitu. Jadi ya akhirnya dia benar-benar amnesia, dan gue yakin pasti dengan dia amnesia dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Jadi benar-benar ya zong aja udah. Jadi benar-benar di awal dengan ketika dia masuk isekai aja. Kalau memang benar-benar itu reset dari awal ya, jadi ya itu sih yang gue lihat. Walaupun tidak reset di awal, kekuatan tetap sama, tapi ingatannya yang di reset gitu kan. Jadi makanya nih gue nggak tahu nih. Tapi kalau gue lihat sih emang kurang lebih agak mirip dengan keberadaannya Rem ya. Beda kalau Crash sama si Julius gitu kan. Kalau Julius kan keberadaan atau ingatan keberadaan orang-orang tidak memahami kalau si Julius itu adalah siapa, Julius itu siapa gitu ya kan. Tapi kalau Crash ya dia tidak mengingat apa yang diingat gitu kan. Nah kalau Rem kan dimakan dulunya gitu kan. Nah ini makanya si Subaru ini kurang lebih ya sama seperti apa yang enggak Subaru gue rasa mirip sama Crash sih, kayaknya mirip dia. Gue lupa Crash itu dia tuh Gue rasa dia juga amnesia juga sih. Dia tidak mengingat apa yang pernah ia lakukan, tapi orang-orang tahu kalau si Crash itu ya Crash gitu kan. Jadi salah satu calon pemilik tahta raja juga gitu kan. Jadi ya kurang lebih mungkin situasinya agak sedikit mirip dengan si Crash kayak gitu sih. Jadi ya entahlah, gue juga nggak tahu nanti bakal kayak gimana. Apakah nanti kedepannya Subaru akan mencurigai semua orang, karena ketika melihat sampai dibilang, justru malah dia tuh excited dia tuh kayak excited kalau dia masuk isekai gitu kan. Makanya nanti apakah dia akan mencurigai semua orang hingga akhirnya nanti Subaru akan menggunakan RBD-nya karena emang ketidaktahuan. Jadi gue yakin semuanya pasti nggak ada yang tahu gitu kan, bahkan Amy aja tidak dikenal kan. Jadi bener-bener ya amnesia mungkin, yakin gue. Paling orang-orang di sekitar paling kayak udah sadar lah gitu kan, atau mungkin akan mencoba untuk mengerti kalau Subaru tuh sebenarnya hilang ingatan. Tapi ya sekali lagi Subaru kan pasti kan akan bayangin deh gitu kan, Subaru di season 1 kan sembrono banget kan. Jadi ya mungkin ya dia akan mencoba untuk adaptasi lagi ya kan. Dia akan ulang lagi dari awal ya kan, ketika melihat orang-orang dan kepo dengan dunia luar. Yakin deh gue, pasti ini Subaru nih pasti bakal kepake RBD-nya nih, yakin. Karena ya ketidaktahuan itu. Jadi dia akan mencurigai si Meili ya kan, atau dia mencurigai si Saula ya kan, atau mencurigai Amy, terus si Ram ya kan. Semua dicurigain pasti kayak gitu. Jadi ya kita lihat nanti bakal seperti apa. Dan gue juga penasaran nanti Subaru sembuh nggak gitu kan, kalau ngelihat Julius sama si
Julius sendiri aja yang ikut rombongannya mereka aja kan emang harus beradaptasi banget ya. Jadi biar tahu kalau sebenarnya ya Julius ini adalah orang penting juga gitu loh. Nah, kalau kayak Keras ini kan dia kan emang sakit ya sekarang kan, dia tidur gitu kan. Kalau si Rem memang bener-bener belum bangun-bangun juga. Kayak gitu. Jadi ya makanya gue pengen tahu nanti Subaru bakal kayak gimana untuk bisa ngebalikin ingatannya dia kayak gitu. Sumpah jahat banget anjir Tape. Iya, Tape Nagatsuki jahat anjir, sumpah. Jadi ya lu bayangin aja nanti nggak tahu ini akan jadi celah hater juga ya. Jadi kayak mereka akan mungkin akan bete, kesel lagi kalau Subaru tuh tidak hanya nanti bakal sering mati, tapi Subaru mungkin bakal bisa dibilang ya amnesia gitu kan. Jadi kayak mungkin orang yang gak suka kalau yang tadinya udah developnya bagus di down lagi tuh kayak orang pasti banyak yang gak suka gitu kan. Tapi kalau buat gue sih ini kayak tega sih, jahat lah gitu kan si Tape sampai bikin Subaru amnesia tuh jahat banget. Jadi makanya gue pengen tahu nih bagaimana nanti respon Subaru ketika dia bener-bener ingatannya itu ingatan tidak mengenal siapapun gitu. Itu bener-bener gila, jahat banget sih. Asli itu jahat banget Tape itu. Jadi makanya gue pengen tahu. Dan yang terakhir, gue nggak tahu Saula tuh bener-bener ini banget ya. Jadi kayak dia kayak yakin banget kalau apa yang dirasa itu emang adalah tuannya. Padahal kan ya sekali lagi, tuan itu kan Flugel, bukan Subaru. Jadi makanya karena mencium aromanya emang mirip dengan Flugel, jadi ya anggapannya Subaru adalah Flugel kayak gitu. Oh iya, sama terakhir. Ini maksudnya Julius itu kayak lebih ke personal ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya romance, bukan sifat yang gimana-gimana, enggak. Ini lebih ke personal aja. Jadi kayak sebenarnya gini, kan gue kesatrianya ke Anastasia. Kenapa orang lain atau orang di luar yang tidak mengenal Anastasia ini kok bisa tahu kalau dia ini adalah bukan Anastasia atau orang lain gitu. Jadi makanya dia kayak ngerasa kecewa sebagai kesatria, kok dia kayak nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi ngerasa kalau si Subaru tuh udah ngebohongin ngerasa kalau Subaru tuh udah nyembunyiin rahasia itu ke Julius. Makanya akhirnya kan wajar kalau Julius ngambek ya, karena ya anggapannya tidak langsung kasih tahu kayak gitu. Dan untungnya responnya Julius tuh kayak dewasa, dia legowo, tapi keki sama Subaru karena ngerasa bahwa Subaru tuh tidak jujur gitu loh. Jadi makanya wajar kok misalkan si siapa namanya, si Julius kayak ngerasa kalau Subaru tuh kayak bohong gitu loh. Maksudnya Subaru tuh kayak, oh gitu ya, lu mentang-mentang lu tahu segalanya, lu nggak mau ngasih tahu gua. Nah itu, jadi kesannya tuh ke Julius tuh begitu. Ya wajar, karena ngelihat respon seperti itu ya Subaru panik tadi kan ngelihat respon Julius seperti itu. Itu sih, ya udah. Dan yang terakhir, oh ya tadi ada yang belum kesampaian lagi atau belum ada yang belum gua kasih tahu lagi. Yang terakhir, jujur gua nggak tahu tuh merpati itu atau burung itu dari mana. Apakah itu mau ulah Echidna atau apa? Tapi Echidna bilang kalau dia dituntun sama burung itu gitu kan. Apakah ini ada ulah dari bagian dari permainan Shaula atau gimana gitu, gue nggak tahu lah. Atau mungkin ada penyihir yang kita tidak tahu, atau mungkin ada uskup agung lain selain mungkin, atau mungkin keberadaan Leibal Ketos dan kawan-kawan datang lagi di menara dengan menggunakan atau dengan sinyal merpati, ya gue nggak tahu juga. Tapi ya sangat misterius sih keberadaan merpati tadi, sampai kayak diawasin banget ya kayak gitu, sampai diawasin banget kalau pergerakan mereka ini kayak gitu. Ya udah, itu jadi gue yang masih membahas subscribe dan isi komentar kira anime Spring apa lagi yang kalian ingin notice untuk ngebahas. Jangan lupa tinggal di seksi aja dan notifikasi agar lu tidak beri gue dan satu lagi di Resident Evil selanjutnya.